Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata ungkapan yang paling pantas untuk kita selalu ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kembali Allah pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah ini, sekaligus menunaikan kewajiban kita yang sudah kita sama-sama laksanakan, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita sangat bersyukur pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sempat juga mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu sendiri yang kita kerjakan. Karena orang yang paling kaya di dunia ini, kata Rasulullah, adalah ketika kita mampu dan bisa dan sempat menunaikan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu sendiri. Memang kekayaan yang disebutkan Rasulullah itu tidak kasat mata sebagaimana yang kita lihat, bahkan tidak kita rasakan sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh lebih daripada itu, tentang bagaimana kita meyakini bahwa Allah lah yang telah mengayakan kita. Allah lah yang telah memberikan kekayaan itu dengan hidayah dan petunjuk yang diberikan olehnya kepada kita. Sehingga bersyukur Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berjamaah sholat subuh dan menunaikan 2 rakaat sebelum masuk mengerjakan subuh itu sendiri. Hidayah itu mahal, dan hidayah ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau hidayah Allah ini bisa ditukar dengan uang, maka orang-orang berduitlah yang semestinya memenuhi masjid ini. Walaupun bapak-bapak juga banyak duitnya, tapi patokan hidayah yang diberikan oleh Allah itu tidak terukur dengan
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Karena seberapapun dia memiliki uang, dia tidak akan bisa membeli dan menebus yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya hidayah itu bisa dibeli, maka milik orang-orang yang berduit hidayah itu. Kalau hidayah itu dapat diperoleh dengan kekuatan fisik, kemampuan jasad, maka orang-orang kuatlah yang semestinya mendapatkan hidayah itu. Tapi tidak sedikit orang-orang yang memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki jasad yang prima, tapi tidak semuanya. Lalu mereka kemudian mendapatkan hidayah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah melalui tenaganya, fisiknya. Artinya apa? Tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau hidayah itu bisa juga ditukar dengan ilmu pengetahuan, kecerdasan berpikir, kemampuan dia menggali potensi akalnya, maka orang-orang yang memiliki gelar, itulah yang akan mendapatkan hidayah. Atau kalau misalnya hidayah itu bisa ditukar dengan pangkat, jabatan, kedudukan, maka orang yang paling tinggi jabatannya lah semestinya yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Hidayah itu diberikan oleh Allah siapa yang dikehendaki. Maka bersyukurlah kita sekali lagi hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti di akhir hayat hidup kita, hidayah yang hari ini diberikan oleh Allah akan terus menerus mampu dan bisa kita pertahankan. Karena hidayah itu sekali lagi tidak bisa ditukar dengan apapun. Uang, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, tenaga, fisik, ilmu, tidak bisa. Tetapi harta, uang, ilmu itu adalah media untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Uang, harta, ilmu dijadikan media untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan baik itu harta, baik itu uang, ataupun pangkat jabat kedudukan, lalu kemudian ilmu pengetahuan, itulah menjadi bagian untuk kita jadikan sarana dan media untuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar sesadar-sadarnya dan kita yakin bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita ini adalah titipan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan singkat ini kita coba untuk sama-sama berbagi apa saja yang menjadi titipan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Seyakin-yakinnya kita bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita nanti akan berpaling dan berpulang kepada yang punya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, tapi ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar, lalu kita mendapatkan ilmu. Salah satu diantaranya kita berlama-lama duduk di majelis zikir, kita berlama-lama dan mau untuk di majelis taklim seperti ini, adalah bagian daripada untuk mendapatkan ilmu. Sekecil apapun ilmu yang kita peroleh, apalagi setinggi dan sebanyak apapun, kita yakin tidaklah sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia siapapun juga
Sedikit saja kata Allah ilmu itu. Semakin hebat, semakin canggih ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh manusia, jangan kita berkiblat atau berkeyakinan hebatnya manusia itu, bukan. Tapi yang hebat itu adalah yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya 8 bulan lalu operasi jantung. Karena tidak bisa lagi pakai ring, harus bypass belah dada 3 Juni 2022 setelah lebaran tahun kemarin. Pembuluh diduga tersumbat persis di cabang belokan pembuluh itu. Kalau yang sumbat di ujung itu yang teman-teman bisa pasang ring, ada 1, 2, 3. Nah, kalau saya ini diduga oleh dokter melalui teropong jantung, itu nggak bisa lagi, karena persis di posisi simpangan itu. Jadi saya bilang dengan dokter, hari ini belum ada ring yang berbentuk Y ya dokter, belum ada katanya, sehingga pilihannya harus bypass belah dada. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kecanggihan ilmu, teknologi, pengetahuan manusia yang sangat luar biasa. Saya pasrah saja sudah, karena tidak ada pilihan. Kata dokter, kalau ini tidak dilakukan tindakan, itulah yang menyebabkan tiba-tiba orang ngasih makan ayam, orang dari WC, orang hanya bermain lalu blek. Itu namanya jantung koroner. Itu penjelasan dokter, sehingga harus diambil tindakan. Makanya ada teman-teman kita yang barusan ngasih makan ayam atau mungkin naik tangga keluar dari WC, tahu-tahu habis. Itulah jantung koroner kata dokter. Sehingga dia tidak berasa apapun, termasuk gejala nafas. Saya alhamdulillah masih jogging 5-10 kilo, tidak berpengaruh kepada nafas. Cuma itu kata dokter, tiba-tiba kalau dia datang, ya terhenti jantung, maka selesai kehidupan. Nah, yang ingin saya sampaikan, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, mengambil pembuluh darah dari kaki kiri dan kanan, diambilkan 2 dari ke sebelah kaki saya, lalu kemudian 1 sebelah kanan, ditempelkanlah di sini. Pembuluh yang lama diabaikan. Saya awalnya menduga-duga pembuluh yang sumbat itu diapain gitu, diputuskah atau mungkin diperbaikan? Enggak, diabaikannya saja, tapi dia buat saluran baru. Kan itu segede rambut saja, Pak. Ditempel lah. 5-6 jam prosesnya, jantung di stop. Saya bilang dengan dokter, apa yang menggantikan jantung di stop itu? Katanya mesin yang sumbernya listrik. Nah, kalau kira-kira proses operasi listrik mati kayak seperti kita, 5 menit aja batuk, selesai urusan. Allahu Akbar. Jadi di stop katanya, diganti dengan listrik 5 jam. Dari jam 4 setelah asar, nanti keluarnya setengah 10 malam. Menempelkan pembuluh di jantung. Jadi buat tol baru lah ceritanya. Awal-awalnya sempat tertukar bernapas ya. Yang lama masih terpakai, ternyata ada yang baru. Dilatih itu Pak, sempat 3 hari dilatih bernapas. Dilatih bernapas supaya nggak ketukar. Yang lama itu diabaikan, yang baru dipakai. Jadi dilatih, nari, mengembuskan, nari. Nanti sudah terbiasa, baru nyaman. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya jelaskan adalah betapa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, kemampuannya untuk terus menggali tentang ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Menyambungnya itu kan luar biasa, itu pengetahuan yang khusus dimiliki oleh seorang. Tapi sehebat apapun yang ingin saya tekankan dan ingin kita sama-sama yakinkan, bahwa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia
walaupun sehebat apapun, sedikit saja bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang dimiliki oleh kita manusia sedikit saja oleh Allah diberikan kepada kita, yang digambarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mencelupkan tari telunjuk, kemudian kita celupkan ke samudra luas, lalu kemudian kita tarik, maka sisa air yang ada di telunjuk itulah ilmu yang dimiliki oleh kita manusia. Sementara samudra yang luas itulah ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas. Makanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar, jangan merasa berilmu, jangan merasa pintar. Tidak ada peluang untuk menjadikan dirinya sombong terhadap ilmu yang dia miliki, karena ini dititipkan oleh Allah sedikit dan sebentar saja, tidak terlalu lama. Ya, kita bersyukurlah kalau ada orang yang bergelar berderet, tapi Islam mengajarkan tidak ada peluang bagi kita untuk membangga-banggakan ilmu, kecerdasan, kemampuan, karena kita yakin semuanya itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Yang kedua yang dititipkan oleh Allah kepada kita manusia, harta, uang. Itu yang kita kejar, itu yang kita cari hari ini. Apapun profesi kita, selalu itu yang menjadi orientasi kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita ingin mendapatkan uang ataupun harta. Nah, ketika kita mendapatkan uang atau harta yang hari ini kita miliki, yakini dan belajarlah merasakan bahwa uang dan harta yang hari ini kita punya titipan Allah semata. Nah, orang-orang yang tidak merasakan bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan orang-orang ketika dia diberikan karunia harta, uang yang banyak, dia menyangka itu adalah miliknya, sehingga sulit dan susah untuk berpisah dengan harta dan uang yang dia miliki. Maka Islam lagi-lagi datang mengajarkan agar kepemilikan yang kita rasakan adalah milik kita dilatih dengan infak dan sedekah dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bentuk pelatihan bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki termasuk harta dan uang bukan milik kita. Dititipkan Allah sementara saja kepada kita. Kalau Ustadz Jainuddin MZ almarhum sering menggambarkan seorang juru parkir. Kalau seorang juru parkir itu luar biasa nilai sufinya. Kenapa? Karena dia betul-betul menjaga titipan orang yang menitipkan kendaraannya. Jadi merek apapun mobil yang parkir di parkiran diatur. Dia tidak melihat merek apapun, mau mahal mau murah sama saja perlakuannya. Dia arahkan baik-baik, dia arahkan pemiliknya, lalu kemudian merek mau mahal mau murah sama saja perlakuannya. Tidak mentang-mentang begitu, misalnya Lamborghini datang lalu kemudian apa? Senang dia, ini mobil mahal. Atau mungkin Alphard yang parkir, juru parkir senangnya luar biasa. Tidak, biasa-biasa saja dia. Karena dia yakin ini mobil hanya dititipkan sementara diparkir. Nanti begitu mobil ini selesai, orang menitip lalu kemudian pulang dan pergi meninggalkan parkiran, si juru parkir pun juga tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa. Kira-kira analoginya seperti itu harta yang diberikan oleh Allah pada kita.
Nah jujur hari ini kan kita belum kuat yang seperti itu. Uang banyak, punya kita, tabungan deposito kurang sedikit saja itu susah. Yang kita hitung bukan sisanya, yang keluarnya kan. Uang kita yang banyak, yang kita hitung itu bukan sisanya, tapi yang kita hitung yang keluar. 100 juta keluar 1 juta, yang kita hitung 1 juta, bukan yang 99. Kenapa? Kita merasa kehilangan. Nah ini yang harus kita coba belajar. Yang kita hitung itu adalah yang tertinggal. Oh masih 99. Jangan mikirkan yang 1 juta. Kalau kita memikirkan yang 1 juta, maka sulit untuk kita berbagi, sulit kita untuk berimpak dan bersedekah. Kenapa? Kita selalu hitung-hitungan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka uang, harta silakan kita cari, silakan kita kejar. Tapi dia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar harta, mengejar uang silahkan, sebanyak apapun ya, monggo silahkan. Tapi jangan jadikan harta dan uang itu menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Karena kalau harta dan uang menjadi tujuan, Allah sudah ingatkan, alhaqumut takasur. Dunia ini tidak pernah memuaskan kita. Uang yang kita miliki kalau sudah 1, 2, 3 terus menerus kepengennya banyak. Dan memang itu fitrahnya kita manusia. Kalau sudah punya 1 kepengen 2, kalau sudah 2 kepengen 3 dan seterusnya dan seterusnya. Inilah diingatkan oleh Allah, alhaqumut takatsur. Sampai kapan kita puas dengan kehidupan dunia ini? Membegah-begahan telah melalaikan kamu, kata Allah. Sampai di mana batasan kita dipuaskan dengan dunia? Hatta zurtumul maqabir. Nanti sudah di liang kubur baru kita puas dengan dunia. Artinya apa? Yang namanya uang, yang namanya harta, yang namanya materi itu menuntut kita tidak pernah kita dipuaskan. Sampai kapanpun. Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Nanti setelah di liang lahat baru manusia itu puas dengan yang namanya uang, yang namanya harta, yang namanya dunia. Maka diwanti-wantilah oleh Allah kepada kita untuk menyadarkan kepada setiap kita bahwa uang dan harta itu hanyalah titipan Allah semata. Maka jangan kita merasa uang dan harta yang kita miliki itu sejatinya adalah milik kita, tetapi sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu titipan yang berikutnya, pangkat, jabatan, kedudukan. Jangan menyangka kalau hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan fasilitas, diberikan pangkat, diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan, lalu kemudian itu miliknya kita. Bukan. Apalagi jabatan. Ada waktu tertentu yang kita dibatasi. Kalau anggota dewan 5 tahun, bupati 5 tahun, nggak tahu kalau Pak RT 5 tahun juga, selalu dibatasi. Nah yang ingin saya sampaikan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pangkat, jabatan, kedudukan pun itu kita yakini titipan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita untuk memiliki amanah, mendapatkan amanah seperti itu. Itu pun juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Allah sudah atur bahwa kita memegang amanah. Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk memiliki pangkat, jabatan, kedudukan. Dititipkan oleh Allah. Nah, tinggal bagaimana kita menjadikan titipan Allah ini menjadi sesuatu yang memiliki kemanfaatan
bukan hanya kepada diri kita, tetapi juga kepada semua orang yang bisa memanfaatkannya. Karena sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan nanti kalau sudah kita tidak pegang jabatan, baru kita kepengen berbuat. Padahal justru kesempatan kalau memiliki jabatan, mempunyai pangkat, memiliki kekuasaan, disitulah sesungguhnya kita memaksimalkan untuk bisa memanfaatkannya. Mumpung tanda tangan laku, mumpung kita masih disegani, mumpung kita masih dihormati, mumpung segala kewenangan kita punya, manfaatkan untuk kebaikan. Tidak sedikit kita melihat para pejabat yang dulu begitu menjabat tidak terlalu respect dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tidak terlalu respect dengan aspirasi yang ada. Ujung-ujungnya begitu mereka tidak lagi menjabat, hampa. Lewat saja dengan orang, biasa-biasa saja. Tapi begitu dia menjabat, lalu kemudian dia mampu memberikan kontribusi, memberikan kemanfaatan bagi orang lain, biar sudah tidak ada lagi jabatan yang diembannya, tidak ada lagi kewenangan yang dia miliki, tidak ada lagi kekuasaan yang dia pegang, tapi karena jasanya, karena kemanfaatannya, sekalipun dia tidak menjabat lagi, kehormatan dan rasa segan, penghargaan itu akan terus dia dapatkan. Coba kita perhatikan pejabat-pejabat kita, begitu selesai ya sudah biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan pada saat dia berpuasa. Dia tidak sadar kalau pangkat jabatan kedudukan itu adalah titipan. Bercontoh dan berkedua kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika mengemban amanah, memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai detik ini penghargaan, penghormatan kepada Rasulullah tidak pernah berhenti, bahkan sampai hari kiamat kelak nanti. Ini sangat luar biasa. Kalau setiap kita menjadikan bahwa pangkat, jabatan, kedudukan, amanah adalah sesuatu yang kita yakini titipan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita memaksimalkannya untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bagi diri kita, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan mentang-mentang begitu kita pegang jabatan, manfaatnya ya hanya kepada diri kita. Tentu tidak demikian yang kita kehendaki. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang dititipkan, yang menjadi titipan Allah itu keluarga, teman, sahabat, handai tolan. Ini pun juga titipan Allah kepada kita. Sehingga lagi-lagi yang namanya titipan harus dijaga semaksimal mungkin. Ini HP kita titipkan ke orang, ke teman. Begitu kita mendapatkan titipan, kita jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai lecet, jangan sampai kita jaga. Begitu orang yang nitip mau ngambil, dia dalam kondisi yang tetap bagus, tetap baik, maka orang yang menitip pasti akan suka dan senang. Teman nitip motor yang tadinya tidak lengkap aksesorisnya, lalu kemudian dititipkan kepada teman. Begitu kita ngambil, yang tadi tidak lengkap menjadi lengkap. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Semua apa yang menjadi titipan Allah yang boleh jadi ada kekurangan-kekurangan, lalu kemudian kembalinya kepada Allah ada kelebihan-kelebihan. Samalah kalau kita menitip motor, yang kemudian motor dititipkan kepada teman, boro-boro mau dijaga, yang tadinya lengkap spion ada,
lengkap semua aksesorisnya, tapi begitu mau ngambil, spion sudah tidak ada. Yang biasa di starter tidak bisa lagi starter. Ada kekurangan-kekurangan, sehingga apa? Yang ngambil pasti marah, pasti merengut. Analoginya seperti itu. Allah titipkan semua apa yang ada hari ini kepada kita, maka kembalinya jauh lebih baik dibanding semula kita dititipkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, keluarga ini ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua, itu adalah titipan. Artinya apa? Kita berkewajiban untuk menjaganya. Maka Islam mengajarkan bagaimana hubungan kita sesama manusia, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Orang tua itu bukan hanya sekadar orang tua kandung kita, termasuk mertua, bagian daripada yang dititipkan oleh Allah. Teman, sahabat, kawan, itu pun juga bagian bagaimana kita merawatnya, menjaganya. Sehingga apapun yang dititipkan, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, yakinilah semuanya itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjaga semua apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk jasad kita dan ruh yang ada dalam jasad kita ini. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan bersih, lalu kemudian nanti setelah titipan ini selesai, lalu kemudian dikembalikan kepada yang punya, keinginannya pasti akan jauh lebih baik ketimbang di awalnya. Disinilah isyarat betapa jasad kita, fisik kita, dan ruh kita maksimalkan untuk menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berakhlak, itulah yang harus kita bangun. Sehingga apa yang dikatakan Allah, jangan sampai kita mati dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum. Berdoa dan munajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus berbenah diri, karena kesempurnaan memang bukan milik kita, tapi orang-orang yang selalu berupaya mencari perubahan, perbaikan diri, itulah sesungguhnya manusia yang mengarah kepada kesempurnaan, sebagaimana kemampuannya untuk menjaga apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah subuh yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kepada kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin kita diberikan usia yang panjang, yang secara nominal angkanya memang bertambah, tapi pada hakikatnya semakin berkurang jatah dan kesempatan usia kita. Sehingga kalau kita mau merenungi kehidupan ini, dunia itu semakin jauh sementara akhirat semakin mendekat. Maka logika berpikir kita, yang dekat itu semakin kita kejar, yang jauh semakin kita tinggalkan. Seperti itulah kehidupan hari ini. Orang selalu terbalik. Dunia yang semakin jauh mati-matian dikejar, akhirat yang semakin mendekat itu justru dia jauhi. Nah, kita harus berpikir terbalik. Akhirat pasti semakin mendekat ke kita, itu yang kita kejar. Sementara dunia kepastiannya juga jelas semakin menjauhi kita. Tetapi dunia yang semakin jauh menjebak kehidupan manusia, mati-matian dikejar oleh manusia, sementara akhirat yang semakin mendekat itu justru dijauhinya. Nah, mudah-mudahan kita selalu termasuk orang-orang yang selalu berupaya mengejar sekencang-kencangnya akhirat ini, sementara dunia pelan-pelan semakin kita tinggalkan. Tapi jangan salah menafsirkan meninggalkan dunia ini.
Karena ada juga orang yang salah paham, begitu memahami meninggalkan dunia, malas dia beraktivitas, malas dia bekerja, malas dia berusaha, malas dia berikhtiar. Kalau ditanya kenapa ndak kerja, biar Allah saja yang ngatur, kenapa ndak ibadah. Dunia ditinggalkan, tentu tidak demikian yang diharapkan. Berdoa munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diistiqomahkan dan diberikan petunjuk sampai akhir hayat hidup kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.